akal kemudian muncul. Mungkin Rasulullah itu tadi Mi'raj dengan fisik dan jiwanya sampai ke Sidratil Muntaha dengan jangka waktu yang hanya 1 malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayah dan Anaknya. Kali ini saya sedang berada di Millet Kütüphanesi atau Perpustakaan Nasional, teman-teman. Ini merupakan perpustakaan terbesar di Turki, bertetanggaan dengan Istana Kepresidenan. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peringatan Isra Mi'raj gitu. Apa saja hikmah dari Isra Mi'raj dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut. Nah, untuk lebih lanjut dan jelasnya insya Allah akan Ayah bahas di video kali ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, ya, selamat bertemu kembali dalam channel Ayah dan Anaknya. Kawan-kawan sekalian, sekarang ini kita berada di bulan Februari, di mana pada bulan ini sudah masuk bulan Rajab, yaitu bulan Isra dan Mi'raj. Nah, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang Isra Mi'raj. Saya sangat tertarik sekali pembicaraan tentang Isra Mi'raj ini untuk menambah pengetahuan kita tentang Al-Islam dan sekaligus untuk menambah kualitas kita di dalam berislam. Itu kawan-kawan sekalian yang saya inginkan itu seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, dalam kita berbicara tentang Isra Mi'raj ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian dari Isra Mi'raj itu kita bisa memperoleh satu pelajaran yang sungguh sangat berharga, yaitu tentang apa? Metode kehidupan. Metode kehidupan. Dan yang ketiga adalah oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Itu kawan-kawan sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Kawan-kawan sekalian, para ulama itu sempat berbeda pendapat. Walaupun toh akhirnya pendapat jumhur itulah yang dominan. Perbedaan pendapat itu adalah tentang apakah Rasulullah Isra dan Mi'raj itu fisik dan psikisnya, jiwa dan raganya, atau dia hanya psikis saja, hanya jiwanya saja. Itu yang sempat beredar silang pendapat di kalangan para ulama. Yang akhirnya pendapat itu yang kuat adalah peristiwa Isra Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah, fisik dan psikisnya atau jiwa dan raganya. Nah, setelah kita ketahui bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan fisik dan psikisnya, maka kemudian muncul permasalahan besar yang itu mengguncangkan umat Islam ketika itu, yaitu apa? Benar enggak gitu, benar tidak gitu.
Isra Rasulullah dan sekaligus Mi'rajnya itu betul tidak terjadi itu. Itu bahwa kawan-kawan sekalian yang saya ingin ungkap ya, untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Sebab begini kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak mengimani itu dengan baik dan benar, ya, tidak mengimani itu dengan baik dan benar, maka bagaimana kita akan bisa mengimani oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu? Itu permasalahannya di situ. Oke ya, kawan-kawan sekalian, saya mulai dari Rasulullah ya melakukan perjalanan Isra dan kemudian Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha itu menggunakan kendaraan yang disebut oleh Rasul sebagai buraq. Digambarkan oleh Rasulullah, buraq itu adalah berwarna putih, bersayap, lebih besar dari khimar, lebih kecil dari bughal. Bughal itu adalah blasteran, kawin campuran antara khimar dan kuda. Biasanya bughal itu walaupun keturunan dari khimar, tapi justru lebih besar dari kuda itu sendiri. Nah, kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah yang disebut buraq itu lebih kecil dari bughal. Nah ya, Rasulullah menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Kemudian kita perlu mengetahui apa jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu berapa kilo? Jauhnya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah 1482 km. 1482 km. Ditempuh menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Itu kan berarti menggunakan kecepatan yang luar biasa. Kalau zaman sekarang, kawan-kawan sekalian, zaman sekarang itu sudah ada pesawat yang kecepatannya ya 2 kali kecepatan suara. Yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, yang disebut dengan apa? Concorde. Concorde itu kecepatannya adalah lebih dari 2000 km per jam, ya, melebihi dari kecepatan 2 kali kecepatan suara. Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Nah, kalau umpamanya Isra saja mungkin, karena sudah ada kendaraan yang namanya Concorde ya 2 kali kecepatan suara, sehingga bisa ditempuh dalam waktu semalam. Oke. Tetapi permasalahannya tidak sampai di situ saja, saudara sekalian. Mi'raj dari ya Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu melalui 7 lapis langit. Alladzi khalaqa ya waladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk. 7 langit itu adalah berlapis, masing-masing langit itu berlapis, bertingkat gitu. Nah, sekarang mari kita coba lihat ya, berapa jauh antara Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu coba. Saudara sekalian, ya, kita sekarang ini berada dalam galaksi ya yang disebut apa? Kabut susu. Ternyata saudara sekalian, galaksi kita ini ya yang ada matahari, bulan, bumi dan bintang-bintang sayara itu bukan satu-satunya. Masih ada beberapa dan bahkan miliaran galaksi-galaksi yang lain. Galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang. Masih banyak miliaran galaksi-galaksi lain selain galaksi kita ini. Universe, alam semesta. Ya, kawan-kawan sekalian, ya, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa teleskop itu semakin lama semakin canggih kan. Nah, teleskop yang terbaru yang sekarang belum ada
gantinya lagi. Itu yang terbaru adalah disebut dengan teleskop Mont Palomar. Mont Palomar. Itu saudara sekalian mampu menjangkau teleskop ini yang garis tengah, ya, garis tengah lensanya itu adalah 5,5 meter. Itu mampu menjangkau galaksi yang terakhir, yang paling jauh itu. Bintang yang berada di dalam galaksi yang terakhir itu. Itu berapa kawan-kawan? 3 miliar tahun cahaya. 3 miliar tahun cahaya. Ya, 3 miliar tahun cahaya. Nah, kemudian dari situ orang berpikir menemukan lagi alat yang disebut apa? Radioteleskop. Radioteleskop itu berada di Inggris. Nah, radioteleskop ini mampu menjangkau bintang yang ada dalam galaksi terakhir itu bukan lagi 3 miliar tahun cahaya, melainkan apa? 10 miliar tahun cahaya. Coba kawan-kawan sekalian bayangkan coba. Sedangkan 1 detik kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer. 1 detik loh. Nah sekarang 1 tahun aja sudah berapa? Ini miliaran tahun, 10 miliar tahun cahaya. Kalau 10 miliar tahun cahaya dari bumi ke bintang yang paling jauh itu, ya berarti apa? Garis tengah alam semesta yang kita tempati ini sudah mencapai berapa? 20.000 miliar. Kayak apa? Nah, kawan-kawan sekalian, walaupun jaraknya sudah sampai, ya, bintang yang terjauh itu adalah 10 miliar tahun cahaya, yang itu tidak bisa kita bayangkan jauhnya itu baru langit yang pertama. Dan bahkan langit yang pertama itu kalau ditemukan peralatan lain itu bisa menjadi lebih luas lagi. Belum langit kedua, belum langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang sampai dengan yang ketujuh. Ini kawan-kawan sekalian. Ini kawan-kawan sekalian, kenyataannya adalah seperti itu. Maka kawan-kawan sekalian, kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang jaraknya 7 langit itu masih misterius. Para ilmuwan belum bisa mengungkap langit yang kedua itu luasnya berapa, langit yang ketiga luasnya berapa, belum. Maka akal kemudian muncul, mungkin Rasulullah itu tadi mi'raj dengan fisik dan jiwanya sampai ke Sidratil Muntaha dengan jangka waktu yang hanya 1 malam itu. Kawan-kawan sekalian, maka jawabannya adalah tegas. Mungkin itu namanya suprarasional. Itulah yang disebut di dalam agama itu sebagai apa? Mukjizat. Mukjizat itu namanya mukjizat, artinya apa? Manusia dihadapkan pada peristiwa itu menjadi tidak berkutik, lemah gitu loh. Tidak bisa berkata apa-apa, lemah sekali. Maka itu namanya mukjizat, sama dengan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan alami apa Nabi Ibrahim? Dibakar oleh Raja Namrud kan. Api itu kan panas. Api itu kan panas. Menjadi tidak panas bagi Ibrahim menjadi tidak terbakar oleh api itu karena apa? Allah berfirman apa? Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu itu dingin, barda, dingin. Ya, ketika Nabi Ibrahim disiksa dengan api itu, api menjadi dingin. Itu atas kekuasaan Allah. Inilah kawan-kawan sekalian yang saya harapkan kita menambah keimanan kita. Bahwa selain yang ada dalam kebiasaan ini, baik syariatullah maupun sunnatullah, ada exception, ada pengecualian-pengecualian. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Itu ke atas kuasa Allah, kemahakuasaan Allah itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kawan-kawan, mari kita tingkatkan. Kita beriman penuh, beriman kokoh tentang peristiwa ini. Ini adalah kebenaran. Kebenaran datang dari Allah yang maha benar gitu loh.
Ya, yang kedua sekarang yaitu apa? Peristiwa Isra Mi'raj ya memberikan pelajaran bagi kita apa? Metode kehidupan. Gimana kok itu bisa disebut sebagai metode kehidupan? Gimana kok bisa disebut sebagai metode kehidupan? Begini kawan-kawan sekalian. Rasulullah sebelum Isra itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menerobos atap rumah Rasul waktu itu di Mekah. Kemudian apa Rasulullah? Rasulullah dibuka dadanya. Oleh malaikat Jibril itu dibuka dadanya. Disuci bersihkan dalam dadanya itu dengan air Zam-Zam. Setelah itu Jibril membawa itu satu waskom emas itu ya yang berisi tentang apa? Tentang hikmah dan iman. Kemudian diterapkan di dada Rasulullah. Itu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah begitu melakukan Mi'raj, apa yang dialami oleh Rasulullah? Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Rasulullah melihat sesuatu yang menakjubkan, yaitu apa? Suatu kaum dalam satu hari menanam, kemudian mengetam. Setiap kali mengetam, setiap kali memanen hasil tanamannya itu, kembali lagi seperti sedia kala. Terus begitu. Begitu dipanen, kembali lagi buah-buahnya. Kembali lagi buah-buahnya. Kembali lagi buah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahadza ya Jibril? Mahadza?" Jibril mengatakan apa? Haula ilmu jahiduna fi sabilillah. Haula ilmu jahiduna fi sabilillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk apa? Untuk menghadap Allah. Untuk menghadap Allah. Kawan-kawan sekalian, ini metode kehidupan. Yang pertama tadi, Rasul sebelum Isra disuci bersihkan, memberikan pelajaran bagi kita apa? Taubah. Manusia itu setiap mengawali sesuatu harus bersih. Bersih dari noda dan dosa. Bersih dari cacat dan celah. Itu kawan-kawan sekalian. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Harus itu. Setiap saat kita harus taubat. Sekarang kawan-kawan sekalian coba ya saya gambarkan. Kita mau melangkah kemana? Mau belajar umpamanya. Tidak didahului dengan taubat, kebersihan diri. Maka yang terjadi apa? Kotor. Kita bisa saja melakukan kecurangan-kecurangan dalam kita belajar. Apalagi dari awalnya sudah didasari dengan apa? Niat yang jelek. Umpamanya belajar hanya untuk ijazah. Wah itu kacau jadinya. Maka kecurangan-kecurangan bisa saja terjadi. Tetapi kalau kebersihan yang kita lakukan, kebersihan diri yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Enak. Belajar itu menjadi ibadah enak. Itu kawan-kawan sekalian, jadi kebersihan ya dengan cara taubat itu merupakan mutlak, kebutuhan mutlak buat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Ya, saya tidak jelaskan jauh bagaimana taubat dan lain sebagainya. Kita nanti pada kesempatan yang lain. Intinya adalah itu, kebersihan diri. Kebersihan diri. Kebersihan diri. Nah, oke ya. Setelah itu tahap kedua apa? Rasulullah tadi melihat ya orang yang menanam kemudian mengetam, menanam mengetam, kemudian mengetam terus. Dijawab oleh Jibril apa? Haula ilmu jahiduna fi sabilillah. Bagi kita ya, kalau tadi titik tolaknya itu adalah kebersihan diri melalui taubat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah, ya, meninggalkan penuhanan hawa nafsu. Yang kedua adalah apa? Jihad fisabilillah. Itu metode kehidupan, saudara-saudara.
Orang hidup itu kan bergerak. Orang namanya bisa dikatakan hidup itu kan bergerak. Bergerak tidak sekedar bergerak. Sekarang bergerak untuk bisa mengawal tobat yang sudah kita peroleh. Gimana coba? Kerja keras kan? Kerja keras, apalagi kita dalam menjalani kehidupan ini ada harapan, ada cita-cita, ada keinginan-keinginan. Tidak bisa keinginan-keinginan, cita-cita itu datang sendiri, tidak mungkin akan bisa. Apalagi nih ya kawan-kawan sekalian, ya dalam kita hidup itu kita harus selalu dihiasi oleh nilai Islam. Syariah Islam adalah ideal Islam. Syariah adalah ideal Islam. Amalan manusia itu adalah historical Islam. Amalan manusia itu adalah historical Islam. Nah sekarang bagaimana kita bisa sejalankan antara ideal Islam dengan historical Islam? Amalan kita itu harus sejajar dengan Islam, dengan ideal Islam itu. Kalau tidak ini terus apa? Tujuan penciptaan manusia tidak menjadi tidak ada. Nah ini harus kerja keras, tidak bisa sambilan, apalagi sambil lalu. Maka jihad menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan. Itu kawan-kawan. Jihad menjadi satu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Jadi dalam pengamalan Islam aja kita harus kerja keras, harus kerja keras, harus kerja keras. Apalagi kita ingin dalam kehidupan kita itu adalah bahagia sejahtera. Wah itu lebih lagi. Oke ya. Jadi kawan-kawan sekarang titik tolaknya adalah kebersihan diri ya melalui taubat. Kemudian garis amalnya adalah jihad. Nah sekarang titik tujuannya gimana? Titik tujuannya adalah Allah. Titik tujuannya adalah Allah. Yaitu apa? Mardhatillah. Mardhatillah. Bukan mardho untuk masyarakat, mardho untuk orang tua, mardho untuk... Enggak, mardhatillah. Keridhaan Allah. Harus kita arahkan ke sana. Semua apa yang kita lakukan harus... Oke, kawan-kawan sekalian, sudah dua ya. Tadi peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, kemudian yang kedua adalah metode kehidupan. Mari kita coba dalam kita menjalani kehidupan ini, kita menggunakan metode itu. Pertama adalah pembersihan diri. Pembersihan diri, itu titik tolaknya. Kemudian garis amalnya adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah jangan dimaknai berjuang ya, perang dengan segala macamnya. Enggak, bekerja keras untuk mengawal tadi ya kebersihan diri dan sekaligus untuk menuju kepada keberhasilan dalam kita menjalani kehidupan itu. Berhasil sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Itu yang penting gitu. Sehingga kita bisa memiliki ketundukan vertikal dan dialektikal horizontal. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah mardhatillah, keridhaan Allah. Itulah tujuan hidup kita. Itulah arah hidup kita itu. Melalui peristiwa Mi'raj itu kita memperoleh pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Apa itu oleh-olehnya? Sholat. Sholat kawan-kawan sekalian. Sholat itu ada oleh-oleh. Nah, untuk menggambarkan kedudukan sholat itu luar biasa, ya ini. Ya Isra Mi'raj itu. Kawan-kawan sekalian, sholat adalah ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah. Mengingat ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah, maka kedudukan sholat itu sudah menunjukkan luar biasa. Lebih-lebih dengan peristiwa ini Isra Mi'raj. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan apa kawan-kawan sekalian? Ya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti kelak ya, pertama kali oleh Allah dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Sholatlah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Idza saluhat saluha sairu amali. Apabila bagus, bagus semua amal yang lainnya itu.
Tapi idza fasadat, apabila rusak sholat itu, fasada sairu amali, akan rusak seluruh amal. Ini kawan-kawan sekalian, sholat menjadi barometer atau menjadi parameter untuk mengetahui seseorang baik atau tidak. Lihat aja sholatnya. Ini kawan-kawan sekalian, sholat merupakan satu ibadah yang luar biasa. Nah, kawan-kawan sekalian, yang penting pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah sholat yang baik, yang benar, yang bisa memberikan, yaitu tolak ukur itu sholat yang bagaimana. Ini yang penting. Gitu. Ini yang penting. Supaya tadi awaluma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah, sholat itu betul-betul, wah udahlah sholatnya bagus, sudah amal yang lain pasti bagus. Nah bagaimana itu caranya? Ini yang penting. Begini kawan-kawan sekalian, berangkat dari hadis tadi, maka ya menunjukkan begini, sholat itu harus menjadi cerminan, karena parameter kan cerminan bagi amalan-amalan yang. Nah caranya terus bagaimana? Mari kita lihat. Setiap nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu harus kita implementasikan dalam kehidupan di luar sholat. Itu caranya harus kita implementasikan dalam kehidupan di luar sholat. Artinya apa? Sholat, nilai-nilai yang ada di dalam sholat, yang terkandung di dalam sholat, itu harus memberikan warna, menyinari seluruh perbuatan di luar sholat. Jangan kelihatan alim, ya muslim, mukmin ketika di dalam masjid, tidak. Apa yang sudah diperoleh di dalam sholat itu kemudian diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan di luar sholat. Ayo, saya contohkan. Kawan-kawan memulai sholat dengan apa? Dengan ungkapan apa? Allahu Akbar. Apa itu artinya? Allah Maha Agung. Iya, itu terjemahannya, tapi artinya apa? Artinya adalah bahwa kita mengakui keagungan Allah, mengakui kebesaran Allah. Berarti apa? Bahwa kita ini adalah hambanya. Kita ini adalah hambanya. Hamba itu kan istilah yang halus. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang dalam bahasa Indonesia apa? Budaknya. Loh kalau budak itu ya harus kita apa? Sami'na wa ata'na pada Allah. Hidup yang benar itu hidup dengan kepatuhan itu. Inilah yang harus mencerminkan ya. Pengakuan Allahu Akbar kita itu harus kita implementasikan dalam kehidupan. Oh saya tidak boleh sombong. Saya itu apa? Saya itu kan hamba. Saya itu kan budak Allah. Sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu, ya kita hanya bisa mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Nah, itu kawan-kawan, coba silakan untuk dikembangkan. Kemudian mengakhiri sholat apa kawan-kawan sekalian? Apa yang kita ungkapkan ketika mengakhiri sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya apa? Kita tebarkan salam kepada seluruh jagat raya ini. Sayalah menjadi objek apa namanya? Sayalah menjadi subjek perdamaian. Sayalah yang membawa kata damai untuk dunia ini. Itu kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian. Kita harus mampu menyelamatkan tetangga kita. Kita harus mampu menyelamatkan kawan-kawan kita. Kita harus mampu menyelamatkan saudara-saudara kita, umat manusia seluruhnya. Bukan kita berada di dunia ini kemudian merusak alam semesta. Ya, berbuat zalim terhadap sesama kita, enggak bisa. Coba kawan-kawan, itu baru Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Sekarang kita coba masuk di dalamnya, Ini saya dahulukan yang sederhana dulu. Coba yang sederhana apa? Mari coba kita lihat. Kalau kita di dalam sholat, kemudian kita kentut, kita buang gas ya kentut. Kentut kita itu tidak bunyi, tidak pula berbau. Apa yang kita lakukan?
dalam sholat berjamaah umpamanya, sebelah kita tidak mencium bau kentut, tidak mendengar bau kentut. Apa yang kita lakukan? Kita tetap meneruskan sholat atau kita mundur dari sholat? Saya kira sulit untuk bisa meneruskan sholat. Hati kecil kita akan mengatakan tidak, kita batal, maka kita harus mundur. Kan begitu. Hati kecil kita itu akan mengatakan begitu, mundurlah dia. Itu artinya apa kawan-kawan sekalian? Artinya dengan batalnya sholat kita, itu kita akui dengan kejujuran. Jujur bahwa sholat kita itu batal. Nah, kenapa kejujuran yang seperti ini kita tidak terapkan dalam kehidupan di luar sholat? Kenapa? Ini loh kawan-kawan sekalian. Nilai-nilai yang ada dalam sholat, mari kita terapkan dalam kehidupan di luar sholat. Kalau sholat mengajarkan kita untuk jujur, ya kita terapkan dalam kehidupan di luar sholat untuk jujur. Di dalam sholat mengajarkan kita disiplin, ya kita terapkan kedisiplinan dalam. Udah ya? Udah, saya tambahkan contoh-contoh yang lain. Coba, kawan-kawan doa istiftahnya apa? Kabiro, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau Allahumma baik. Nah, coba. Sekarang kabiro. Itu ungkapan yang saya baca tadi itu, inna sholati wa nusuki. Itu kan sebenarnya pernyataan di hadapan Allah, kita menyatakan sesungguhnya. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Coba. Nilai ini mari coba kita terapkan dalam kehidupan di luar sholat. Mari kita terapkan. Sudahkah kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah itu? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah itu? Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin untuk Allah. Tapi kenapa kamu kok untuk macam-macam? Mengapa kamu melakukan korupsi, melakukan penyuntekan ketika kamu membuat skripsi? Mengapa? Ini adalah saudara sekalian. Kalau memang sudah kita nyatakan itu semuanya kepada Allah, untuk Allah, ya kita jujur lakukan dengan senang hati. Tidak ada ruang untuk berdusta, tidak ada ruang untuk berbuat jahat, tidak ada. Itu kawan-kawan. Begitu pula yang doa istighfarnya adalah Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa loh. Bukan ngomong-ngomong biasa, itu doa. Harapan orang yang membacanya itu supaya dia dijauhkan. Supaya dijauhkan. Dosa antara barat dan timur itu jauh. Kesalahan antara barat dan timur itu tidak akan ketemu itu. Nah, cobalah kita di dalam kehidupan di luar sholat itu berbuat seperti itu. Kita menjauh, setiap kali mendekati dosa kita jauh, kita jauh, kita jauh. Maka tidak pernah akan ketemu dengan dosa. Artinya apa? Hidup kita menjadi mulus. Inilah kawan-kawan sekalian, saya merasa perlu menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan sekalian. Marilah. Mumpung di saat kita memperingati Isra Mi'raj itu, oleh-oleh yang bisa kita ambil pelajaran adalah itu. Sholat itu menempati posisi yang luar biasa. Itu merupakan parameter amalan kita selama di dunia ini. Kalau sholat itu memberikan cerminan bagi amalan kita, memberikan nilai-nilai dalam amalan kehidupan di luar sholat, luar biasa. Kita akan selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Baik kawan-kawan sekalian, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ini saya sebut sebagai edisi khusus edisi khusus memperingati Isra Mi'raj. Saya ulang sedikit ya kawan-kawan sekalian, kita harus meningkatkan keyakinan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah benar. Kita yakini kebenaran itu. Dengan kita meyakini kebenaran itu, maka kita menjadi melaksanakan oleh Isra Mi'raj
menjadi kuat. Karena yakin itu kebenaran dari Allah. Itu kebenaran. Dan kemudian kita mencoba menata kehidupan ini dengan menggunakan metode ilahiyah. Metode ilahiyah, yaitu kita awali dengan ya kebersihan diri, ya itu sebagai titik tolaknya. Kemudian kita lakukan dengan jihad, kerja keras, ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya kerja tuntas gitu. Dan kemudian kita menuju kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Dan yang ketiga adalah mari kita tingkatkan mutu kualitas kita. Sholat harus memberikan cerminan bagi amalan kita di luar sholat. Baik kawan-kawan sekalian, kira-kira seperti itu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.